Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi materi mengenai dinamika gerak pada bahasan hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Di sini kita akan melihat simulasi sebuah benda yang bergerak karena dikenai gaya dorong. Perhatikan ya. Di sini gaya dorong yang akan kita berikan. Dan di sini adalah nilai percepatan yang terjadi sebagai akibat dari gaya dorong yang diberikan. Kita lihat, ketika gaya dorong yang diberikannya sebesar 50 Newton, maka benda bergerak dengan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini gaya dorongnya sebesar 50 Newton. Kemudian, ketika gaya yang diberikannya 100 Newton, maka diperoleh percepatannya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Ketika gaya dorongnya 150 Newton, maka percepatan yang dihasilkan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Ketika gayanya 200 Newton, maka percepatan yang dihasilkan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi ketika gayanya 200 Newton, percepatan yang dihasilkan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian, jika gayanya 250 Newton, maka percepatan yang dihasilkan 5 meter per sekon kuadrat. Lalu, ketika gaya dorongnya 300 Newton, ternyata percepatan yang dihasilkan 6 meter per sekon kuadrat. Lalu, ketika gaya dorongnya 350 Newton, maka percepatan yang dihasilkan sebesar 7 meter per sekon kuadrat. Kemudian, ketika gayanya 400 Newton, maka percepatan yang dihasilkan sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Lalu ketika gaya dorongnya 450 Newton, maka percepatan yang dihasilkan 9 meter per sekon kuadrat. Dari data yang diperoleh pada tabel, kita perhatikan, di sini datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Sigma F itu adalah resultan gaya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Itu sigma F. Sedangkan A adalah percepatannya. Kita lihat dari atas ke bawah, itu nilainya semakin besar sigma F-nya ya, semakin besar nilai sigma F-nya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda, maka kita lihat A-nya atau percepatannya semakin besar sigma F-nya, maka kita lihat jika sigma F-nya 50, A-nya 1, jika sigma F-nya 100, A-nya 2, jika sigma F-nya 150, A-nya 3, maka semakin diperbesar sigma F-nya, A-nya juga semakin besar, atau semakin besar jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda, maka percepatan yang dihasilkan itu semakin besar. Atau di sini kesimpulannya, semakin besar nilai sigma F, maka semakin besar nilai A atau nilai percepatannya. Dengan kata lain, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Artinya, jika kita memperbesar jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda, maka percepatan yang akan dihasilkan akan semakin besar. Percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Secara matematis ditulis sebagai A berbanding lurus dengan sigma F. A itu percepatan, ini adalah simbol perbandingan. Ternyata A itu berbanding lurus dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda, atau sigma F-nya. Sigma itu jumlah, sedangkan F itu gaya yang bekerja pada benda. Itu kesimpulan yang pertama. Di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh massa terhadap percepatan gerakan sebuah benda. Kita lihat, masanya jika 50 kg didorong dengan 50 Newton, maka percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian, kita coba tambahkan masanya menjadi 90 kg. Maka percepatannya 0,56 meter per sekon kuadrat. Kemudian, jika ditambahkan menjadi 100 kg, maka percepatan yang dihasilkan 0,5 meter per sekon kuadrat. Lalu jika masanya 150 kg, maka percepatannya 0,33 meter per sekon kuadrat.
Kemudian jika masanya menjadi 250 kg, maka percepatan yang dihasilkan adalah 0,2 meter per sekon kuadrat. Lalu jika masanya 300 kg, maka percepatannya 0,17 meter per sekon kuadrat. Dari data yang diperoleh pada tabel, kita perhatikan di sini ada data massa dengan satuan kilogram dan data percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kita lihat dari urutan massanya dari terkecil sampai terbesar, dari 50, 90, 100 sampai 300. Jika dilihat bahwa semakin besar massanya, maka A-nya jika M-nya 50, A-nya 1, jika M-nya 90, A-nya 0,56, jika M-nya 100, A-nya 0,50, maka A-nya kita peroleh ternyata semakin kecil. Ya, jadi semakin besar nilai M, maka semakin kecil nilai A. Jika kita menambahkan massa lebih besar, maka percepatan yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Artinya, percepatan benda berbanding terbalik dengan massanya. Jika kita menambahkan terus massanya, percepatan yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, dapat ditulis A atau percepatan berbanding terbalik dengan M, atau di sini berbanding 1 per M. Berbanding terbalik itu kita tulis jadi 1 per-nya. Ya, karena berbanding terbalik dengan massanya, maka ditulis 1 per M. Itu kesimpulan yang kedua. Maka kita peroleh dua kesimpulan. Yang pertama, percepatan benda berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda, atau A berbanding lurus dengan sigma F. Yang kedua, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda, atau A berbanding terbalik dengan massa benda, atau 1 per M. Kita coba lihat bahwa percepatan ternyata dipengaruhi oleh jumlah gaya yang bekerja pada benda dan massa bendanya. Jika kedua faktor ini kita kalikan seperti ini, sigma F kita kalikan dengan 1 per M. Ya, ternyata hasil perkalian sigma F dikali 1 per M itu adalah A-nya. Ya, atau kita tulis A sama dengan sigma F per M. Atau percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Itulah pernyataan dari hukum 2 Newton. Jika kita memperbesar resultan gaya yang bekerja pada benda, maka percepatannya akan semakin besar. Namun jika kita memperbesar massa bendanya, maka percepatan yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Itulah kesimpulan dari hukum 2 Newton. Kita lanjut pada hukum 3 Newton. Kita lihat kegiatan sederhana. Seseorang memukul sebuah tembok, ternyata terlihat orang tersebut kesakitan. Ketika tangan kita memberikan gaya pada tembok, maka tembok akan bereaksi memberikan gaya balik pada tangan kita. Gaya balik ini besarnya sama dengan gaya yang kita berikan, namun arahnya berlawanan. Semakin besar gaya yang kita berikan dengan cara memukul tembok, maka tembok juga sebetulnya akan memberikan gaya kepada kita besarnya sama dengan gaya yang kita berikan sebelumnya. Maka gaya ini dinamakan dengan gaya reaksi. Ya, jadi gaya yang diberikan pada tembok kepada kita yang membuat kita sakit itu sebetulnya gaya reaksinya. Kegiatan sederhana ini dapat kita analisis lebih lanjut seperti ini. Terlihat pada bagian tangan sebetulnya orang ini memberikan gaya aksi, ya. Gaya yang dilakukan orang terhadap sebuah benda. Maka benda ini, benda di sini mungkin tembok, sebetulnya akan memberikan gaya reaksinya. Besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Inilah yang disebut dengan pasangan gaya aksi-reaksi. Dalam hukum 3 Newton, pada waktu kita memberikan gaya pada suatu benda, maka sebenarnya benda itu akan memberikan gaya juga yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan, namun arahnya berlawanan. Atau di sini F aksi sama dengan negatif F reaksi. Negatif ini tandanya arahnya berlawanan. Ya, jadi
gaya yang kita berikan itu gaya aksinya. Dan gaya yang kita rasakan itu gaya reaksinya. Syarat suatu gaya disebut pasangan aksi-reaksi. Yang pertama, gayanya itu sama besar. Yang kedua, segaris dan berlawanan. Yang ketiga, bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian perhatikan penerapan hukum 3 Newton pada teknologi. For a rocket to escape from the Earth, all it needs is enough thrust to escape the gravitational pull to the Earth. The rocket gently walks on the Salah satu teknologi yang menggunakan prinsip dasar hukum 3 Newton itu adalah roket. Secara sederhana, kita bisa melihat bahwa roket dapat bergerak secara vertikal itu ketika sejumlah gas dibuang oleh roket. Yang pertama, roket harus membuang sejumlah gas ke bawah secara vertikal. Itulah gaya dorongan roket terhadap gas untuk bergerak ke bawah. Kemudian, ingat hukum 3 Newton, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ya, ini gaya yang dilakukan oleh roket terhadap gas. Jadi roket mendorong gas supaya gas itu bergerak ke bawah. Reaksinya, ingat, jika roket memberikan gaya pada gas, maka gas juga akan memberikan gaya pada roket. Sehingga timbul gaya dorongan gas terhadap roket untuk bergerak ke atas. Ya, jadi akibat gaya dorongan roket terhadap gas supaya gas bergerak ke bawah, maka gas itu akan mendorong balik roket supaya roket bisa bergerak ke atas. Gaya dorongan roket terhadap gas itulah gaya aksinya. Sedangkan gaya dorongan gas terhadap roket itulah gaya reaksinya. Penerapan yang kedua itu pada teknologi seperti ini. This is a water jetpack, but no, that's not me flying it. This is me. It's harder than it looks, okay? Prinsipnya hampir sama dengan roket tadi. Jika roket tadi menggunakan gas supaya bisa mengangkatnya ke atas, di sini yang digunakan adalah air. Kita lihat mesin water jetpack ini mengeluarkan air dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Inilah gaya aksinya. Jadi gaya dorongan water jetpack terhadap air untuk bergerak ke bawah. Sehingga di sini terjadi gaya dorongan water jetpack terhadap air untuk bergerak ke bawah. Itulah gaya aksinya. Hasilnya, air juga akan mendorong water jetpack untuk bergerak ke atas. Jadi ketika water jetpack ini mengeluarkan sejumlah air, itulah gaya aksinya. Sehingga menghasilkan gaya reaksinya, yaitu air mengangkat water jetpack bersama orangnya untuk bergerak ke atas. Yang ketiga, di sini perhatikan dalam film Iron Man, teknologi yang digunakan pada bagian tangan, kaki sehingga bisa mengangkat disinilah hukum 3 Newton digunakan. Kemudian sebuah teknologi dikembangkan seperti ini, yang dinamakan the flyboard. Kita coba analisis sebetulnya apa yang terjadi ketika Iron Man berhasil mengangkat tubuhnya. Yang pertama, lihat bagian tangan dan kakinya mengeluarkan gas. Jadi ada sebuah mesin yang mampu mendorong sejumlah gas dalam waktu yang singkat, yang sebetulnya mesin tersebut yang dipakai pada tangan, dipakai pada kaki. Mesin tersebut mengeluarkan gaya dorong terhadap gas yang dikeluarkan. Itulah gaya aksinya atau F aksinya yang arahnya ke bawah. Dampaknya ketika gas didorong oleh mesin yang dipasang pada tangan dan kaki, maka gas tersebut akan mendorong balik. Ingat ya, hukum 3 Newton. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Maka dorongan gas terhadap alat dan bagian tubuh tangan dan kaki itu mengarah ke atas.
Itulah F reaksinya atau gaya yang dihasilkan dari gas yang mendorong bagian tangan dan kaki sehingga Iron Man mampu mengangkat tubuhnya. Contoh lainnya adalah pada senapan. Di dalam senapan ada sistem pegas yang dapat menembakkan peluru secara cepat. Inilah gaya aksi. Sebagai reaksinya, peluru akan memberikan gaya sama besar kepada senapan. Gaya itulah yang disebut sebagai gaya reaksinya. Itulah mengapa orang yang menembak harus menahan senapan supaya dia tidak tertolak ke belakang. Kita lihat penerapan pada film Toy Story. Mungkin kita sudah tahu ini adalah tokoh Woody dan Buzz Lightyear. Ini adalah bagian akhir di film Toy Story 1. Kita coba analisis gerakannya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah roket yang digunakannya. Di sini roket akibat sebuah pembakaran dan terjadi reaksi di dalamnya sehingga terjadi ledakan yang menghasilkan dorongan sejumlah gas ke belakang. Ya, itu sebetulnya gaya dorongan roket terhadap gas untuk bergerak ke kiri. Ya, di sini arahnya ke kiri dan itu sebetulnya gaya aksinya. Akibat roket mendorong sejumlah gas supaya gas tersebut bergerak ke kiri, maka gas juga akan mendorong balik roket untuk bergerak ke kanan. Dan itulah gaya reaksinya. Jadi roket mendorong gas dan gas juga mendorong roket. Dan terakhir penerapannya, jika kita lihat di sini atlet sebetulnya mendorong dayungannya ke depan. Dan yang terjadi adalah gaya dorongan dayung terhadap air ke depan. Akibat dayung yang mendorong air ke depan, dan inilah gaya aksi yang dilakukan. Akibatnya ada sebuah gaya reaksinya. Jika tadi dorongan dayung terhadap air, maka di sini dorongan air terhadap dayung yang arahnya ke belakang. Jika kita perhatikan di sini, selain dayung yang digerakkan ke depan, akibatnya air mendorong ke belakang, ternyata di sini juga atlet menggunakan kakinya dengan cara menghentakkannya ke depan. Jadi gaya dorongan kaki terhadap perahu ke depan. Itulah gaya aksinya. Gaya reaksinya, maka perahu juga akan mendorong kaki ke belakang. Maka yang terjadi, tubuh atlet ini akan terdorong ke belakang, sehingga dari dua gaya aksi yang dilakukan, baik dari gaya dorongan dayung ataupun dari gaya dorongan kaki, menghasilkan gaya reaksi, yaitu air yang mendorong balik dayung ke belakang, dan perahu juga akan mendorong balik kaki yang tadi dihentakkan ke depan, sehingga perahu juga akan menghasilkan gaya dorongan terhadap kaki ke belakang. Itulah penerapan hukum 3 Newton. Sampai di sini pembahasan mengenai hukum 2 dan hukum 3 Newton. Video ini dicukupkan sekian. Kita lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.